Wabil akhos kepada Bapak Eza Ansori beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciasem yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil atau mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada sadayakna aparatur pemerintah desa Ciasem Hilir. Wabil akhos kepada Bapak Kuwu Supriyatna, Bapak Kuwu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ciasem Hilir beserta perangkatnya nyaita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Ciasem Hilir yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Panjenenganipun Al Ustadz Syamsuddin dan seluruh jamaah Masjid Jami Al Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya keluarga besar panitia yang telah berjuang luar biasa. Alhamdulillah saya sampai di sini gasik. Dan ternyata lebih awal, alhamdulillah saya mampir ke rumah Ibu Khotijah. Disuguhi makanan enak-enak nemen rasanya Masya Allah. Tapi ternyata lagi makan di rumahnya Bu Khotijah, ternyata jalan-jalan membeli tomat. Ya Pak, tadi Pak Camat aja ditepuk tanganin, perhatiin nih pantun saya. Bentar dulu sabar. Jalan-jalan membeli tomat, pulangnya naik becak. Mangane durung pragat malah wis disuruh nanjak. Hari ini panitia kita Jamiah Masjid Jami Al Hidayah begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong kangge seluruh keluarga besar panitia kita Jamiah Masjid Al Hidayah. Mudah-mudahan panitia kita di Desa Ciasem Hilir selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa ingkang manfaat yang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua MUI Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Ciasem Hilir. Wabil akhos kepada pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, seluruh para jamiah di keluarga besar rutinan Tenggene Blok Sawah Baru yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna, Satpol PP dari Kecamatan, Jamiah Maulid Simtudura yang kami hormati, para agnia, dermawan donatur. Wabil akhos kepada keluarga besar calon-calon kepala desa Ciasem Hilir, ada Bapak Haji Casmedi, Bapak Alif Sodikin, Bapak Haji Effendi yang insya Allah tanggal 3 Desember akan memenuhi hajat masyarakat wonten ing Desa Ciasem Hilir. Siapa wae yang jadi kepala desanya, yang terpenting kita yang milih pada guyub rukun. Setuju? Setuju? Beda pilihan itu hal wajar, betul? Jangankan masyarakat Ciasem Hilir, orang Kelapa Setundun wae beda-beda sifate. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa ngerbudeg. Itu kelapa, apalagi masyarakat Ciasem Hilir. Beda pilihan gak masalah, betul Pak Camat, betul Pak Lurah, betul Pak Ustadz. Kemarin tetangga saya ada pilihan presiden beda pilihan. Suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin sing wadon meteng maning, nggak masalah. Yang terpenting siapa wae yang jadi kepala desanya, mudah-mudahan para calon-calon kepala desa kita diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah. Siapapun nanti bisa amanah, bisa jujur, dijadikan pemimpin yang adil, dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim. Amin Allahumma. Para tamu undangan yang berdiri jumeneng nangtung ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada linggih calik lungguh lenggang gliasa, sing pada alih ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan muga-muga cepet payu laki, sing perjaka pada cepet payu rabi, sing duda janda enggal uli ganti, nu sing tua-tua moga-moga cepet enggal uli rejeki, enggal angkat haji. Allahumma.
para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab, besarnya ganjaran itu tergantung dari tingkat kesulitan antuke beribadah. Tumplak-blak kita di halaman Masjid Jami Al-Hidayah, yang berdiri, yang duduk, yang calik lenggah, insya Allah walaupun gak kebagian kepanggonan, insya Allah kebagian kerohmatan. Walaupun gak kebagian senek jajan, mudah-mudahan kebagian pitulungan, kebagian keberkahan. Babasan setara pakalan doyan dedemi terandulit malampir mampir nyiplet raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, nanti pengajian tuntas, Pak Kuwun jaluk diambung. Diambung istrinya sendiri. Sebelum lanjut Pak pengatur sound system, boleh mohon bantuan ya Pak. Coba suara ehonya dihilangkan wae. Hapunten pisan. Karena suara saya itu dasarnya udah ngebas. Kalau pakai eho itu malah kurang jelas. Ya. Pol dihilangin semua. Nah, terus. Nah, begini wae, malah asli jelas suarana mumpuni, betul? Betul. Sebelah kanan jelas ente? Sebelah kiri jelas ente? Nuti pengker sana, halo. Assalamualaikum. Nuti pocokan masih sadar? Alhamdulillah, kebagian snack ente? Kebagian, makanya angkatnya nugasik bu. Oh dari subuh, subhanallah. Oh cinta mumpuni, cinta mana sama suami bu sama mumpuni? Bingung dah jadinya. Alhamdulillah, yang gak kebagian snack tetap rezekina nu barokah. Nah begini baik Pak, jadi jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Soalnya ini sound controlnya gak madep saya. Nanti boleh minta izin bantuan Pak Panitia, Mas Banser boleh. Ini kursinya dihandapkeun wae, lajeng ya mejanya juga diturunkan. Soalnya saya biasanya ngajinya sambil lari-larian. Punten pisan. Nah iya, nah betul. Nah, betul. Ya, begini baik. Alhamdulillah. Begini tos jelas ya Bu ya. Mohon izin Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ustadz. Ini soalnya mejanya saya turunkan, kemudian dibantu sama panitia mejanya juga diturunkan. Karena ini saya rasa-rasa ya, panggungnya rada pating kerembut iki Bu. Diinjak sebelah kiri mendusul sebelah kanan. Jadi malah takut wedangnya belum diminum cainya langsung tumpah malah Bu. Jadi begini baik alhamdulillah. Ini kalau ngajinya semangat sama warga Ciasem Hilir, kira-kira ngajinya selesai jam berapa nanti? Jam berapa? Jam 5 sore. Astagfirullahaladzim. Saya nanjak jam 2 Bu. Turunnya jam 5. Berarti ngajinya 3 jam. Masya Allah. Emang ada kiai ceramah sampai 3 jam ada? Ada. Bentar saya cari pembelaan. Pak Ustadz, punten Pak Ustadz. Di sini di Ciasem Hilir, napa onten kiai mubaleghah ceramah sampai 4 jam ada? Ini namanya Pak Ustadz nggak biasa diajak kompromi ini begini mah. Yaudah saya mau tanya sama Kuwunya aja. Pak Kuwu ya Allah. Belum ditanya udah pucat Pak Kuwu mah. Saking pucitnya sampai kumisnya bergetar. Pak Kuwu punten Pak Kuwu. Di desa Ciasem Hilir ayak kiai ceramah sampai 3 jam ayak. Senyumnya Pak Kuwu mencurigakan.
Ini senyuman ngebelain warganya soalnya. Dijawab ayah, ketara ngebohongi mumpuni. Dijawab teh ayah, kuatos sesuk nggak dipilih deui. Karena memang nggak nyalon ya Pak ya. Pak Camat. Alhamdulillah Pak Camat lagi hamil berapa bulan Pak Camat? Oh lagi bulannya, udah HPL ini abaya Pak Camat. Nggak apa-apa, nggak usah ditahan napasnya, udah napas biasa aja Pak Camat. Kalau camatnya subur, tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Pak Camat saya dibelain, tolong Pak Camat. Pak Ustadz sama Pak Ku tadi ngendika katanya ada Kiai ceramah 3 jam. Saya tanya sama Pak Camat, selama 2 tahun di Ciasem emang ada Kiai ceramah 3 jam? Ayah. Ya udah sekarang saya tanya manjenan, ada Kiai ceramah 3 jam? Ayah, Kiai saha? Saha? Kita nih, Abi, Nyong, ceramah 3 jam. Iku ngundang apa ngontrak? Ceramah sampai 3 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Ternyata keluarga besar Jamiah Masjid Jami Al-Hidayah mengadakan pengajian semeriah ini dalam rangka Maulidur Rasul, punya latar belakang, punya landasan ayat Quran. Apa landasannya? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentu lebih gede rahmat dan karunianya Gusti. Ini ayat Quran yang melatar belakangi jamaah Masjid Al-Hidayah mengadakan pengajian semeriah ini dalam rangka Maulid Rasul. Kenapa kok harus atas nama rahmatnya Gusti Allah? Sekarang banyak manusia sombong, banyak orang dumeh wis bisa sholat, dikira masuk surga gara-gara sholate. Dumeh wis bisa baca Quran, dikira masuk surga gara-gara baca Qurane. Dumeh wis bisa ngelakoni puasa, dikira masuk surga gara-gara puasane. Dumeh wis bisa ngelakoni bayar zakat, dikirane masuk surga gara-gara bayar puasane. Padahal kula panjenengan sedaya bisa nglakoni sholat, bisa nglakoni puasa, bisa bayar zakat, bisa ngumpul sodako, iku kabeh merga lantaran kanjeng. Bayangkan lagi yang sholat baik, kepingin manjing sorga kadang-kadang belum kelakon, apa maning sing ora sholat. Betul? Laras. Maka kita cinta kepada Kanjeng Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Nyatanya zaman sekarang alhamdulillah kesadaran untuk cinta mengharap syafaat Kanjeng Nabi, khitanan baca Al-Barjanji. Betul. Mantenan baca Al-Barjanji, tasyakuran menempati rumah baru baca Al-Barjanji, setiap hajat sekarang baca Al-Bar. Saking cintanya karo Kanjeng Nabi. Karena ternyata Kanjeng Nabi cinta sama kita nggak pandang warna kulit umatnya, entah sing sugih entah sing melarat, enti sing sugih enti sing wong ora duwe, enti rakyat enti pejabat. Kanjeng Nabi cinta karo umatnya nggak pandang warna kulit. Karena cintanya manusia awam masih memandang warna kulit, kadang-kadang malah memandang warna duit. Padahal Kanjeng Nabi cinta sama umatnya nggak memandang warna kulit. Soalnya Kanjeng Nabi ngendikaken di dalam hadis, dijelaskan di dalam kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8, Kanjeng Nabi mengatakan ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng.
Jenengan ketawanya ngece nemen. Ini saya cuma menyampaikan Bu, dasarnya kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Baru kali ini ada kulit hitam, begitu ngerasa bangga bareng kerungu hadis ini Bu. Maaf ya Pak Lurah, Pak Kuwu. Pak Kuwu yang kulitnya hidung, gak usah kecil hati Pak Kuwu. Tadi saya diceritain sama Bu Kuwu, ternyata dulu sebelum sukses jadi kepala desa, Pak Kuwu itu pernah bilang sama istrinya, "Ayang Embeb." Bu Kuwu ngejawab, "Ya Mas aliran listrik." Ayah naon, Bapak? Begini Bu, subhanallah anak siapa gue? Oh nggak apa-apa. Namanya bocah juga begitu. Alhamdulillah. Ini cucu apa anak Pak? Anak, alhamdulillah. Ini mumpung ada iklannya langsung. Yang namanya anak itu al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya anak, namanya harta, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Maka yang namanya nafkah ya orang tua terhadap anaknya, bukan kakek terhadap cucunya, enggak. Nafkah itu menurut kitab namanya Riyadul Badiah. Saya ulang. Kitab Riyadul Badiah, bahwa kakek nenek itu ndak ada kewajiban untuk ngasih nafkah sama cucu. Jelas nafkah itu ya orang tua terhadap anaknya. Mulane Pak Kuwu pun ngajak anak pun ke panggung ndak masalah. Nanti malah lari-larian nggak masalah. Nanti disuruh ceramahnya gantian sama saya. Besok ada mumpuni yang lain di Ciasem Hilir. Nggak cuman ngundang mumpuni dari Cilacap, nunggunya aja berapa tahun panitia? Nunggu mumpuni 2,5 tahun dari tetangga hamil babaran sampai meteng maning saiki mah. Namanya bocah sama begitu, ndak masalah, cuma kaget tadi mak seruntul. Namanya kakek nenek, ndak ada kewajiban ngasih nafkah sama cucu. Nafkah itu ya orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau ada seorang anak memaksa kakek dan neneknya untuk ngomong putu cucunya, sampai ternyata kakek neneknya sholatnya terbengkelai gara-gara ketitipan cucu nih. Zikirnya jadi lalai gara-gara ketitipan cucu. Sampai harusnya berangkat sholat jamaah jadi nggak sholat jamaah gara-gara ketitipan cucu. Maka di dalam kitab Riyadul Badiah, si anak ini sudah kategori durhaka kepada orang tuanya. Di sini ayah kakek nenek ketitipan putu ayah. Ayah. Oke, kasusnya. Kecuali begini ya, dalam kitab Riyadul Badiah itu. Kecuali kakek nenek tanpa terpaksa, gak diminta karena kepingin momong cucu dengan atas nama keikhlasannya, asal tidak mengganggu masalah ibadah wajib syariatnya, maka bukan bernilai nafkah tapi nilainya sedekah. Jadi kalau ada kakek nenek tanpa keterpaksaan karena kepingin momong cucunya, tidak meninggalkan kewajiban syariatnya, maka ngasihnya itu bukan nafkah tapi adalah satu sedekah. Maka maaf punten nih, kalau ada orang nitip cucu ke rumahnya kakek nenek, contoh, nggak apa-apa Pak Lurah, biarin. Insya Allah nanti paham sendiri kok Pak Kuwu. Nggak masalah Pak Kuwu, ya Allah. Pak Kuwu sampai kumisnya bergetar lagi. Insya Allah nih anak-anak kita nih didoakan ya. Anak-anak kita yang hari ini diajak ke pengajian. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh solihah. Anak yang qurrat a'yun. Anak yang berguna bagi agama nusa bangsa. Allahumma. Amin Allahumma. Nitip itu setahun 2 tahun maksimal tuh nitip. Kadang-kadang nitip cucu kawit bayine abang sampai bayine pada brengosan.
Itu mah bukan nitip tapi numpang ngurip. Jadi nafkah itu ya orang tua terhadap anaknya. Kakek nenek gak ada kewajiban ngasih nafkah karena secara psikis bahwa ternyata kakek nenek di dalam ototnya itu sudah bukan didesain untuk momong putu. Didesainnya untuk temungkul wayang ibadah golet sangu. Jadi kalau ada anak sampai memaksa kakek dan neneknya untuk momong ngerawat cucunya, maka adalah satu kedurhakaan kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ngajinya sampai mana ya? Gara-gara bocah lari aja. Bisa buat jadi tema, Masya Allah, ikut seneng. Tadi udah ikut makan belum adek? Ya kagak nyambung dia. Lagi ngebat ini ya alhamdulillah bisa ikut ngaji sama bapak. Bapak gua coy. Salam ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana ya? Oh iya. Ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Ya kan lagi bahas itu tadi kan. Aku bilang sama istrinya, ayang beb, iya mas Al. Ayah naon pak, begini bu, bapak minta hampura pisahnya. Ya bapak belum punya rezeki banyak, ini malah ada duit 20.000. Mana gue ngurusi dapur, kita neng jaluk ngapura nemen. Kita jaluk ngapura pisan, nek durung bisa ngecukupi kabeh kebutuhan keluarga. Apa jawabnya buku? Ya Allah pak, tenang naon pak. Babi mah gede syukur. Syukur nemen deui bocah hideung kaya sampean pak. Sebab wong ireng make keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng deui keunggulan ora gampang luntur. Nang handape lampu ya hideung. Habis kahujanan tetep hideung. Saben bapak pulang dari kerja saya salaman sama bapakne, mak krasak kayak salaman karo parut. Tapi kita nih ngaji mak karo ajengan kene, jare Pak Kiai jare ajengan. Anggere wong semakin kasar kapal tangane, tanda bersih rezeki menungsa iku mau. Insya Allah iki 20.000 bisa ngegawa manfaat barokah kanggo keluarga. Pak Ku nangis. Terus ngerangkul istrinya, ya Allah ma, aku ranyana. Dua bojo paling ayu sang alam jagat raya, sawah baru. Matur nuwun ya mak, wis kersan dampingi kita nek ganti setia. Syukur nemen iku 20.000 bisa kanggo seminggu ya mak. Buku ngejawab insya Allah. Iki 20.000 ora mung bisa kanggo seminggu tapi bisa kanggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender, Pak. Lah. Jangan salah. Di balik Pak Camat, Pak Ku, Pak Ustadz yang begitu hebat, pasti ada doa istri yang diijabah oleh Gusti Allah. Tepuk tangan dulu dong. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang aminya keras ketara utangnya seueur. Mudah-mudahan rezekinya yang barokah. Di balik suami yang sukses ada istri yang luar biasa. Bukti nyata siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang janda, tapi beliau janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Karena ternyata beliau janda 2 kali, guys. Bentar dulu, janda bukan sembarang janda mah. Sayyidah Khadijah disebut janda terhormat pertama karena dari keluarga terpandang. Yang kedua disebut janda terhormat karena janda pinter golek duit, sugih, saudagar, kaya raya. Pinter golek duit mah. Ketiga disebut janda terhormat karena janda ditinggal wafat. Mati pitik gue mati. Kasar-kasar nemen bahasane wong
Pak Camat. Ya Allah, ditinggal wafat, ditinggal mati kayak wedus bae. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau itu janda ditinggal wafat Ibu Sayyidah Khadijah. Jadi 2 kali menikah, suaminya itu wafat terus. Maka akhirnya satu ketika Sayyidah Khadijah itu betul-betul menyiapkan diri di masa idahnya untuk mencari suami yang betul-betul bisa ngedampingin. Disebut janda ditinggal wafat kok janda terhormat? Iya. Kanjeng Nabi mengatakan di dalam keterangan hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, umatnya ini berada di belakangnya Kanjeng Nabi. Jadi manusia yang berhak untuk membuka pintunya sorga adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rencananya kita di belakangnya Kanjeng Nabi tuh. Jadi Kanjeng Nabi ngebuka pintu, kita umatnya itu udah di belakangnya Kanjeng Nabi. Rencananya begitu. Ini masih rencana soalnya. Tapi ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, baru dibuka sedikit, ternyata ada yang blodos. What is blodos? Blodos itu mendahului, nyeruntul. Cara sini apa kalau mendahului? Sarwa, nyeruntul. Kakak, alangel gue kihelaan. Ala kayak bahasa planet Mars saya nggak nyambung saya mah. Nihelaan. Pakai huruf apa? M, P, mi helaan. O N, nihelaan. Ya Allah. Oh sami, mihelaan sami. Ya tenanaun lah. Di sini kan antara Jawa sama Sunda ya Bu ya. Jadi Jawa banget yang enggak, Sunda banget yang enggak. Jadi antara nihelaan sama mihelaan sarua. Kalau abi mah tiasa bahasa Sunda Bu, tiasana cuman salit-salit wungkul. Jadi hapunten pisannya bahasana campur sari wae mohon. Atur nuhun. Cuma bisanya cuma begini. Akang Haji sorbana palit. Bentar dulu, jangan dikeprokin takut ikut dangdut akademi saya. Palit naka Cimalaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Kemarin sebenarnya saya udah nyalon dangdut akademi di Indosiar Bu, tapi langsung ditolak. Katanya kalau nyalon dangdut akademi takutnya ngalah-ngalahin Lesti Bu kayak gitu. Jadi nggak saya lanjut. Nihelaan. Ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga, baru ngebuka sedikit tiba-tiba ada nu mihelaan. Siapa nu mihelaan? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kapale kasarnya kayak parutan kelapa. Nyaeta seorang ibu rumah tangga kalau naik motor ritingnya kanan belok ke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah, ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak manjing sorga dengan cara mihelaan. Mantap apa mantap?
Mantap apa mantap? Janda semakin di depan. Pak Camat, Pak Camat. Saya mau tanya mumpung ada Pak Camat sekalian Ibu. Kalau di Ciasem ada janda apa enggak? Pak Camat khawatir karena sebelah ada pawangnya. Banyak. Oh Pak Camat bilang banyak. Sampai bener Pak Camat sama janda. Tapi yang bisa mihalaan ini khusus janda yang ditinggal wafat dan memutuskan gak nikah lagi. Kalau jandanya janda cerai, janda pegatan, gak ada urusan ya, sorry hello. Soalnya kalau janda cerai, janda pegatan, berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Dan mantan suami walaupun tidak dalam ikatan tali pernikahan, tetap wajib ngasih nafkah sama anak kandungnya. Begitu. Dan yang kedua, kalau ada janda ditinggal wafat, tapi kok memutuskan untuk nikah lagi, maka pertanggungjawaban istri itu ikut ke suami yang baru. Jadi nggak bisa mihalaan. Manjing sorganya kudu ngantri kayak yang lain. Soalnya kalau istri ditinggal wafat tapi kok nikah lagi, berarti pertanggungjawaban istri ngikutnya sama suami yang baru. Ada dasarnya? Ada. Dasarnya di kitab Tafsir Sawi Al-Ibris sampai di dalam kitabnya wong Kristen yaitu kitab Injil, kitab Bible. Itu ada riwayat yang menjelaskan ceritanya sama persis. Dan 3 kitab ini menceritakan bahwa dulu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang punya salah tapi nggak bisa dihampura oleh Gusti Allah. Bisa dihampura tapi kalau sudah berurusan dengan hak Adam. Ternyata Nabi Daud alaihissalam seorang raja plus seorang nabi, sugihnya luar biasa. Saking kuasanya beliau menjadi seorang raja, kalau sekali sholat itu nggak boleh diganggu oleh siapapun. Kalau lagi sholat itu di musolanya sendiri dijaga sama 3.000 prajuritnya. Supaya sholatnya betul-betul khusyuk. Dan ternyata saking kuasanya beliau dari seorang raja, istrinya Nabi Daud jumlahnya 90 guys. 90 mumpuni baican ngagaduhan salaki. Nabi Daud bojone wis 90 sanga. Ya Allah, sampai-sampai ya metode hidupnya Nabi Daud itu kalau dalam 3 hari. Hari pertama khusus buat ngurus kepemerintahan. Hari kedua khusus buat melakoni ibadah sama Gusti Allah dan gak boleh diganggu siapapun. Hari ketiga khusus buat ngerjani 90 bojone. Ya Allah, 90 dikerjani sedina wu. Apa lempoh dengkulnya. Mangga. Dan ternyata Bapak Ibu, udah punya istri 99, dia masih ngucap begini sama Gusti Allah. Ya Allah, istri saya 99 kok nanggung banget ya. Katanya nanggung istrinya 99. Ternyata memang Nabi Daud alaihissalam punya hajat, kepingin menuntaskan supaya istrinya berjumlah dadi. Pinter banget jenengan. Dalam rangka mencari istri yang nomor 100, dicarilah perempuan yang kira-kira pas menurut Nabi Daud. Cari sendiri tuh Nabi Daud. Pas lagi meripati delalapan, ketemu wong wadon ayune luar biasa. Gede dhuwur lencir kuning irunge bangir meripati belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis. Saking cantiknya tuh perempuan nganti semok, denok, montok. Ini pakai kol-kolah kubro. Saking cantiknya tuh perempuan, Nabi Daud baru lihat sepisan langsung kepingin lihat lagi. Ternyata langsung jatuh cinta tuh Nabi Daud sama perempuan cantik. Langsung dicarilah alamatnya. Ternyata setelah ketemu dan dicari alamatnya, jebulnya itu perempuan udah punya Siapa lakinya? Lakinya adalah seorang prajuritnya Nabi Daud sendiri. Namanya Urian bin Hana. Prajurit kelas kroco, kelas bawah, tapi kan bojone cantik. Sedangkan Nabi Daud seorang nabi, masa kon ngerebut bojone uang. Kalau sampai nabi ngerebut bojone uang, lah kisahnya kepimen nabi.
Akhirnya Nabi Daud punya prinsip, jambu alas godonge ijo sing digagas uwis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Pinter banget jenengan ya. Akhirnya Nabi Daud cari taktik nih, gimana caranya ya supaya nih perempuan jadi janda. Iya, ini ceritanya memang agak sensitif, tapi memang begitu asal usulnya. Liciknya Nabi Daud, akhirnya tiba-tiba Uryan bin Hana prajuritnya itu, suaminya orang cantik bu, langsung dilantik menjadi jenderal bintang 2. Padahal tadinya jabatannya itu cuma tingkat kopral, tapi ketambahan kaprel. Tadinya kopral, langsung diangkat jadi jenderal bintang 2 ibu. Si yang diangkat itu si Uryan bin Hana ya seneng pak, mau naik jabatan, naik pangkat. Tapi ternyata inilah ide liciknya Nabi Daud. Ketika ada jadwal perang, Uryan bin Hana yang sudah jenderal bintang 2 diutus untuk ke medan perang. Seneng banget tuh, gagah karena gawa pedang naik jaran. Maju disit dewek, maju nangarep dewek, malah mati gasik dewek. Kenapa mati gasik dewek? Matinya nggak ngerti taktiknya perang, nggak ngerti sistem politiknya perang, maju gasik dewek malah ketebas pedang. Akhirnya istrinya Uryan betul jadi dulu nggak ada masa idah, nggak nunggu-nungguan, baru seminggu aja kuburannya belum garing, kuburannya masih basah langsung dirabi bu. Setelah langsung dirabi, baru 2 bulan menikah ada kejadian insiden. Ketika Nabi Daud alaihissalam lagi sholat di musolanya, dijaga karo 3.000 prajurit, tertiba sholatnya belum selesai, terdengar ada orang lagi tukaran. What is a tukaran? Pasea ibu. Tadi mendahului apa namanya? Mihalaan. Sekarang ketambahan pasea. Lagi ribut bu. Ternyata Nabi Daud lagi sholat, mendengar ada orang laki-laki, ternyata lagi ribut. Akhirnya sholatnya belum selesai, langsunglah keluar karena ributnya agak parah. Ketika ditengok di serambi musola, betul ada 2 orang laki-laki yang sedang pasea, lagi rebutan embe ibu. Rebutan wedus. Akhirnya Nabi Daud melerai dengan ngucap, weh lagi pada ngapa? Oh tukaran pasien nang musolane wong ganggu wong lagi sholat. Ternyata salah satunya ngejawab, ya Nabi Daud, doai raja kita mohon maaf kalau kita sholatnya sampai itu keganggu gara-gara kita. Tapi mohon izin, gimana saya nggak pas saya sama ini orang laki-laki depan saya. Saya memang orang miskin, saya memang orang nggak punya, tapi harga diri tetap nomor hiji. Saya punya kambing hiji-hijina, tapi ternyata direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 99. Nabi Daud langsung delodog, keringat dingin, kumisnya bergetar, bulu kuduk merinding. Langsung dia berlari menuju ke kerajaannya, masuk ke dalam kamar, umpetan nang sajroning kemul. Ketika umpetan di dalam selimut sambil ngedelodog, ya Allah, mesti ku wong lanang loro dudu menungsa ya Allah. Aku yakin kayak miki wong lanang loro dudu menungsa. Betul tebakannya Nabi Daud alaihissalam. 2 orang laki-laki yang sedang pasea rebutan kambing memang bukan manusia, tapi jelmaan malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Allah untuk menegur kelicikannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril langsung balik ke bentuk semula, langsung manjing ke dalam kamarnya Nabi Daud alaihissalam dengan berucap, Daud, metu meneh, ketemu karo kita nih, gentleman aja umpetan nang jero kemul. Nabi Daud keluar kemul sambil ngedelok, ya sendika dawuh malaikat, aya naon malaikat, ngerti apa salahmu? Ngerti apa salahmu ngerebut bojone wong? Salah apa bener? Ya bener tapi rada salah.
Jangan dikeprokin dulu, belum selesai ini cerita mah. Malaikat Jibril sampai Herman. Kamu bilang salah rada bener iku kepimen Nabi Daud. Loh malaikat, apakah saya salah nikah sama seorang janda? Enggak salah Wud Daud. Tapi ternyata kelakuanmu menjadikan dosa-dosamu ora bisa diampura karo Gusti Allah. Nah, apa salah kita nih? Urian bin Hana mati gara-gara politikmu. Saiki jaluk ngapura karo Urian. Ya malaikat, gimana kita nih harapan jaluk ngapura? Wong Urian wis mati. Jaluk ngapura maring kuburane. Gusti Allah bisa ngampurani dosa-dosamu nek sampean durung diampura karo Urian. Bangkat saiki manjing haring kuburan. Jaluk ngapura karo Urian. Ya sandiko dawuh. Akhirnya langsung berangkat Nabi Daud ke kuburannya Urian. Sampai di kuburan karena Nabi Daud alaihissalam punya mukjizat bisa ngobrol sama makhluk gaib. Ternyata Nabi Daud bilang ucap salam di kuburannya Urian. Assalamualaikum. Ternyata Urian di dalam kuburan ngejawab. Waalaikumsalam. Saha nyong saha mumpuni. Memang kita niki mumpuni Bu, tapi sementara lagi praktek dadi Nabi Daud. Mumpuni nang ngarep sorangan, banter, salah pahaman. Saha nyong saha Daud saha Daud mantan rajamu. Loh tawon kemit silite kuning belum. Karena naon gampang Ibu, ada tisu sendiri. Soalnya ini ngajinya insya Allah gampang-gampang. Oh iya ini iklan Bapak Ibu dan anak keluarga berencana. Siap. Ya Pak Ustadz, mangga Pak Ustadz. Sampean ini ada apa baik kok diketawain mulu Bu ya Allah. Ya saking senangnya ya Bu ya. Bisa peringatan Maulid Rasul senang ya Bu ya. Oke kita baca sholawat dulu ya Bu. Biar tambah semangat ngajinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bentar, ini panas-panasan sampai keringetnya pada deleweran. Ikhlas Bu. Ngaji sampai jam 5 ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Pinter bener ya wong kene ya. Bisa ngelanjutin begitu. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Salusin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salah sareng. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillah daimatan bidawami lahi. Iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng, wong gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat.
Desa apa kene? Ciasem. Ciasem Hilir sawah baru desane berkah. Ora amin sampean. Terlambat. Ulang-ulang. Ciasem Hilir kodisin. Sawah baru desane berkah. Panitia pada soleh ahli ibadah. Mangan pepaya, nginum jamu dicampur cengkeh. Panitia awake lemu gelange. Ayat tetangga gelangna seueur Masya Allah. Iku buri klambi coklat. Gulang selengan dinggo kabeh. Kalung dawang ini tekan wudel. Cincin sekeong-keong. Jadi tetangganya kudu pikirannya husnudon. Pikirannya ingkang sae. Oh gelangi seueur anu celengan. Cel pantes gelana seueur kan anak tilu si cilik-cilik barep kuliah karo mondok. Nomor loro MTS karo dang pesantren. Nomor telune SIMI wingi dan bedi sunati. Pantesan gelangi seueur sewaktu-waktu ada butuh dadakan bisa didol dingin. Celengan. Cel. Salu ala Nabi Muhammad. Ini grup rebana apa namanya? Grup rebana? Simtuduran apa? Nang Dados Salam dari pondok pesantren ini saya sawer dulu Mas buat beli bensin pulangnya nanti. Sawang sulna ibune mas saya santri jawab begini, gak usah repot-repot tapi ditampani. Mama seneng kalau lihat santri bu, sesama lagi berjuangnya. Saya juga backgroundnya background santri, cuma santrinya nih nggak punya ilmu saya mah. Kalau beliau-beliau kan lagi ta'alum, lagi golet ilmu. Didoakan ya, mudah-mudahan santri kita, anak-anak kita yang sedang cari pengalaman, cari ilmu, cari ma'isyah kerja diberikan sehat panjang yuswa no manfaat no barokah, cita-citanya diijabah, bisa jadi anak yang qurrat a'yun, bisa menyelamatkan orang tuanya dunia akhiratnya. Allahumma. Mending nyawer santri ketimbang nyawer biduan mah. Betul? Ya biduan sama-sama kerjanya. Cuma kan kadang-kadang kalau biduan bajunya seronok. Masa tampil bajunya kurang bahan? Iya, punya Gunung Merapi sama Gunung Merbabu ditonjol-tonjolin. Punya pusar wudel dipamer-pamerin. Pakainya rok mini, udah pakai rok mini mah boleh kan buri nyerempet silit buri, boleh kan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motornya metatak. Kan jadi SMS maaf silit meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah mah buat di pasar. Sekarang buat di pasar kan mah pada kelambian. Betul. Apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai, buah jambu kristal pakai, buah belimbing pakai. Saya masuk ke sawah baru saya lihat ayah nangka pada jaketan. Bu Camat di Ciasem Hilir nangka be jaketan. Berarti nangkanya Ciasem Hilir adalah nangkanya wong beriman. Ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau dia Ciasem Hilir nangka be jaketan, ngapa nangkane wong wadon ora dibrongsong. Na'udzubillahi min.
Maka udah saatnya anak-anak kita dititipkan ke pondok pesantren, ke kiai-kiai, ke tokoh-tokoh ulama. Biarkan kon pada ngaos, kon pada ngaji. Jadi apapun kelak cita-citanya, jadi camat, jadi KU, jadi DPR, jadi presiden, terserah. Yang penting ngaji, yang penting ngaos. Kalau kiai ora basa, ulangi. Jenengan sadaya, nak tekan kene niat hati siji bade ngaji. Yang tua jangan bahasa sama yang nom. Udune sing muda yang bahasa karo yang sepuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh iya, malaikat Jibril, iya kan? Masih cerita Nabi Daud kan? Yang istrinya 90 sangat digenepi jadi 100 kan? Urian setelah mati ternyata Nabi Daud didatengin sama malaikat Jibril. Sana berangkat ke kuburannya Urian. Karena ternyata Urian mati karena nggak tahu apa salahnya. Sekarang sampai jaluk ngapura karo Urian, nembe dosa-dosane panjenengan diampura karo Gusti Allah nggih. Sendika dawuh malaikat, berangkatlah ke kuburan. Sampai di kuburan Nabi Daud ngucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha nyong Daud bantar rajamu. Loh, kok ternyata jenengan datang ke sini dalam rangka apa? Ini dalam rangka saya mau minta ngapura. Jangan minta ngapura raja. Sampean rajane kita mah. Orang sama dadak jaluk ngapura. Wong kita nih diziarahi be seneng. Jawabnya si Urian di dalam kuburan. Akhirnya Nabi Daud memutuskan. Jadi saya udah dihampura. Ya iyalah. Wong belum jaluk ngapura wis dihampura. Ya wis kita nih mau balik. Yang ana balik dingin. Langsung lara Nabi Daud langsung balik ke rumah ke kerajaan. Baru 7 langkah dari kuburannya Urian. Di stop sama malaikat Jibril. Stop, Daud. Jaluk ngapura durung. Wis. Di ngapurane karo Urian, iya. Mestian sing ora beres iki mah. Gimana Urian orang ngapurane wong ora cerita sampean salah apa? Urian gak ngerti. Kalau dheweke mati gara-gara politikmu, balik maning. Jaluk ngapura sing tunanan. Ya. Balik maning kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha nyong siapa? Daud. Lah tawon kemit silite kuning. Wis pamit ko balik maning. Iya nasing keri apa raja? Aku ngomong tulung aja dijawab dingin Urian. Aku pan cerita karo sampean pan jujur. Semasa uripe sampean nang alam dunya, aku jatuh cinta karo bojomu. Aku cinta karo pamajikanmu, jadi ampun ten pisan. Jadi aku ngerti sampean ora ada prestasi tapi sengaja tak lantik jadi jenderal bintang 2 supaya sampean mati nang medan perang. Alhamdulillah mati temenanan. Jadi kita nih teka mene panjaluk ngapura tolong kita nih diampurani ya Urian. Ternyata Urian gak jawab apa-apa maning bu. Mangkel kelewat mangkel. Enek kelewat nalang sabu. Akhirnya Nabi Daud ketakutan di atas kuburannya Urian. Sampai Nabi Daud itu nangis ngucap, Urian kita nih dijawabin dingin kena jero sing malaikat ora sih. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam nangis di atas kuburannya Urian selama 40 hari 40 malam. Di riwayat dijelaskan tangisannya tangisannya Nabi Daud alaihissalam berubah jadi sungai, jadi kali, jadi susukan yang airnya milinya derasnya luar biasa. Akhirnya di hari ke-40 lah Nabi Daud alaihissalam dijawab sama Urian. Apa kata Urian? Daud, seorang nganggo raja-raja maning mangkel. Daud tak wae ngerti. Kalau semasa hidup saya ngerti kalau sampai mau ngerebut istri saya. Tak wae ngerti hiji ya. Saya memang orang gak punya, saya memang seorang prajurit, tapi harga diri tetap nomor siji. Karena saya walaupun seorang prajurit, istri saya akan ikut pertanggungjawaban kepada saya. Maka saya wajib menjaga marwah keluarga. Tapi kok sampean pan ngerebut bojone kita nih, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Kalau semasa hidup saya ngerti sampean mau jatuh cinta karo bojone kita nih, arep ngerebut bojone kita nih, tak pacul dingin gulu munang kita nih mah. Tapi kita nih wis geletak saya kita di batang. Kita nih wis dadi mayat nang jero kuburan.
Tak kowe ngerti siji maning. Kita nih mati syahid. Aku mati nih dalam keadaan mati syahid karena menang medan perang. Dan kuburanku saiki wis didadekna swarga nang Gusti Allah. Dan kita nih nang kuburan wis ketemu karo bidadari sing cantiknya ngluwihi bojoku. Maka saiki mana bojoku dimbat. Ikhlas apa ora? Ikhlas. Jarane ikhlas tapi morot-morot mecicil. Kepriye ora morot-morot, mangkel kita nih mah. Tapi akhirnya Nabi Daud ngomong, "Ya, ini adalah satu akad. Saya terima bojone sampean, merga sampean wis mati nang alam kubur. Tapi tak rumati bojone sampean, dadekna bojo sing solehah." Apa jawaban Mana? Udah terlanjur mangkel, Bu. Yang akhirnya pertama hikmahnya, kalau minta maaf itu cerita kepada yang dimintai maaf. Salah mana yang dimaksud? Dosa mana yang diperbuat? Diceritain. Gimana nggak dikasih maaf kalau nggak cerita salah yang mana? Nanti yang ngasih maaf bingung. Kadang-kadang kalau Idul Fitri, rumah udah baturan kental, ketemu bature Kang, kosong. Lagi hati kadang-kadang dibikin mangkul, kok bilangnya kosong. Segampang itu minta maaf. Yang kedua, ternyata kalau istri ditinggal wafat, maka kok nggak nikah lagi, tetap pertanggungjawabannya ikut ke suami yang udah wafat. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Namanya suami itu keramat gandul. Keramatnya buat gandulan wong wadon dunia sampai akhirat. Tapi kalau ditinggal wafat kok nikah lagi, maka pertanggungjawaban istri ngikutnya sama seorang suami. Suaminya apa? Suami yang baru. Tuh jadi laki, gede tanggung jawabnya. Pak Camat, Pak Kuwu, Pak Ustadz, jangan kepikiran mau nikah lagi, jangan. Maaf ya Bu Camat, Bu Kuwu, dari tadi soalnya lirik-lirik mumpuni terus. Pak Camat bilang, gimana enggak ngelirik orang situ yang lagi ceramah. Maaf ya Pak Camat, Pak Kuwu, seganteng-gantengnya sampean aku nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Suami itu tanggung jawabnya berat. Kiai saya sampai bilang, saya normal wong lanang, wong wadon ayu ya seneng. Tapi saseng senenge wong wadon ayu. Ketika saya tahu tanggung jawab seorang suami begitu berat, ada laki-laki ijab kabul kok dia nangis. Berarti dia tahu tanggung jawab beratnya sebagai seorang suami. Laki-laki keluar dari rumah untuk bekerja, cari rezeki, harus rijalun kamilun, berwibawa, ganteng, penuh rasa tanggung jawab. Istrinya haid datang bulan, kok nggak ngerti bab haid, gak diajarin sama suaminya. Suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Istrinya habis melahirkan, nggak tahu apa itu mandi wiladah. Mandi wiladah itu mandi setelah melahirkan. Kok dia nggak tahu, suaminya dan pihak keluarga suami, dan disuruh tanggung jawab sampai akhirat. Sampai ngurusin tali pusar bayi aja, itu tanggung jawab seorang suami. Begitu beratnya tanggung jawab seorang suami. Jadi kalau ada anak perempuan nikah, milih, itu saking wajarnya karena suami itu keramat gandul. Jelek buruknya seorang istri itu ngikut suami. Maka kalau istri, kalau diajarin wong lanang kudu sing manut, wong lanang kudu sing duwe iman. Tapi kok kalau istri gak diajarin bab haid ataupun tidak dikasih tanggung jawab yang baik dan benar, maka istri boleh nagih sama sang suami di akhiratnya nanti. Tuh. Lene saya 28 tahun alhamdulillah can ngagaduhan calaki. Tenanaon lagi cari saya mah. Perawan tua. Bu Camat emang 28 tahun dah tua Bu Camat? Belum tuh ye. Makasih ya Bu Camat udah ngebelain saya, nanti amplopnya saya bagi 2 Bu Camat. Bu Camat amplopnya saya izina. Selalu ada Nabi Muhammad. Saya sampai 28 tahun belum nikah, bukannya nggak laku ya, sorry hello. Sampai 28 tahun belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Nikah mah kecil, nikah mah gampang, yang susah ngerawatnya.
Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Jadi boleh anak gadis itu harus milih. Ada yang bilang soalnya makannya mumpuni. Biar nggak jadi perawan tuh jangan milah-milih. Nikah mah kudu milih. Jangankan saya seorang public figure ibu, anak kita, anak gadis kita, anak perempuan kita nikah kudu milih. Kalau nggak milih, dapatnya gerandongan nyangan-nyangan. Cari yang dari santri Bapak Ibu. Kalau santri paham agamanya, insya Allah hidupnya enak mah. Rezeki itu bisa dicari. Jadi kalau cari anak mantu dari santri, insya Allah uripe ayem. Salah apa bab agamanya ketuntun. Ada yang ngucap, mantu santri bisa ngapa? Paling cuma kedadar, kedodor, sarungan wungkul. Jangan ngece sama santri ya. Jangan ngece sama santri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam kitab Ghunyah, kalau santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Kenapa santri sukses di masa depan? Pertama, sudah belajar ilmu ulama, nahwu sorof, hadis, tafsir, Qur'ane ngelotok. Fakihnya paham. Santri mah kalau bojo karo santri insya Allah Pak. Yang kedua, siasatul mulki. Santri udah belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Ini udah berbana salah satunya. Ini contoh kecil. Baca sholawat, gak usah diiring alat rebana aja udah indah. Kenapa harus diiring alat rebana? Habsian, simtuduror, hadoroh. Karena dalam rangka mengimbangi zaman ibu. Kalau kita nggak kreatif, bisa-bisa kita kalah sama budaya-budaya TikTok, budaya Western. Sampai kemarin anak-anak muda kita sekarang ya Allah rebutan tiket konsernya Coldplay. Ibu mah mana tahu Coldplay. Coldplay itu bu grup rebana. Grup rebana yang lagunya na gitu. Udah searching Google aja yang lagi pegang HP. Lagunya Coldplay yang cuman begitu aja direbutin. Bayangin dah. Sholawatan gak pada demen. Padahal ya, ada yang jawab, duit kita yang beli tiket konser kita, ya silakan. Cuma kalau kita nggak diiring alat rebana begini, kita kalah bu sama budaya-budaya barat. Kita kalah sama orang-orang Cina. Makanya ada alat rebana. Supaya apa? Bocah-bocah juga senang baca sholawatan. Gara-gara alunan ketukan jadi demen sholawatan. Moga-moga dapat pitulungan dunia akhirat Allahumma. Ini namanya siasatul mulki, mulai keadaan zaman. Sekarang santri-santri salaf udah pada modern. Sekolahnya pinter-pinter, juara sains, olimpiade, matematikanya juga pinter. Banyak santri-santri berprestasi di dalam ilmu sains. Yang ketiga, santri itu telah belajar hikmatul hukama, ilmu priatin, puasa dalail, puasa bilaru, puasa nyerawat, puasa yaman. Sampai-sampai yang namanya santri Senin Kemis mah gampang. Orang santri biasa gak makan. Buat ngirit soalnya tuh lihat di belakang. Kurus-kurus semua kan. Yang gemuk paling pengurus. Ya Kang? Iya tah, manggut. Yang gemuk udah jadi pengurus. Naik titel. Yang gemuk pasti pengurus. Yang lain lagi belajar siasatul mulki, melek keadaan zaman, sampai belajar hikmatul hukama, ngilmu priatin. Namanya santri, Masya Allah bu. Ketika nanti terjun di masyarakat, karena di pondok udah biasa prihatin, udah biasa puasa, udah biasa kerja nyambut gawe, sampai maaf ya harus bisa nyuci bajunya sendiri, bisa ngatur ekonomi, dikasih duit berapa, harus cukup berapa bulan. Anak santri mah ekonominya pinter. Ketika nanti terjun di masyarakat, macul bisa, naik muit kelapa bisa, dari geneng bocor kecil, gawe gas LPG rosak kesambar bledek ya si urip.
bukan santri sejati, santri sakti itu namanya. Kenapa santri sakti? Sakti, wong dapat berkahnya kiai, tepuk tangan dulu dong buat santri. Baru kali ini saya jadi santri rasanya sombong bener. Soalnya ketemu santri sama-sama santri begitu. Alhamdulillah. Tadi sampai mana ya lupa. Oh iya. Ketika mendahului apa tadi? Mihlaan. Jadi kalau ada janda ditinggal wafat itu janda terhormat. Apalagi enggak nikah lagi. Ini rata-rata di pondok pesantren Bu Nyai ditinggal wafat sama suaminya. Biasanya enggak nikah lagi. Untuk apa? Untuk menjaga kepingin keramat gandulnya tetap Abah Yai. Supaya suarganya enggak pindah. Jadi tetap ngikutnya sama Abah Yai. Maka kalau santri maning. Istri ditinggal wafat suami, enggak nikah lagi, dia khusus cari nafkah, dia itu bisa mihlaan manjing sorga. Iya, tapi kalau janda ditinggal wafat tapi kok nikah lagi, enggak bisa manjing sorganya mihlaan, harus ngantri kayak yang lain. Ibu-ibu sambil kipasan bilang, ya Allah, enak pisan ya, manjing sorga mihlaan. Ya Allah, moga-moga suami saya cepat mati. Ya jangan, orang Sayyidah Khadijah ketika ditinggal wafat suaminya merenung. Kok bisa ya saya nikah 2 kali kok suami saya wafat terus, merenung dia Bu. Kurang apa saya? Kurang apa amalia saya? Akhirnya Sayyidah Khadijah memutuskan untuk menghatamkan 3 kitab. Kitab Injil, Zabur, Taurat diapalin sama Sayyidah Khadijah. Saking apa nyampe ngelotok sampai paham dan tiap hari dia berdoa. Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Begitu ucap Sayyidah Khadijah. Hampir tiap hari doanya begitu. Allahumma zawijni, ya Allah nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim dengan seorang nabi yang mulia. Gak cuma nabi doang, tapi nabi yang mulia. Dan hanya doanya Sayyidah Khadijah wungkul nu diijabah oleh Gusti Allah. Yang lain enggak. Kenapa? Itu doa udah expired. Doanya Sayyidah Khadijah udah kadaluarsa Bu, udah gak kepake lagi zaman sekarang mah. Walaupun saya encan ngagaduan salaki Bu, saya berdoa ya Allah, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Nikahnya Mas Armin. Kanjeng Nabi kan nabi penutup, gak ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi. Saya doa Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Nikahnya Mas Armin, kan gak pantas ada Nabi Sarmin. Jadi ternyata berkahnya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Melampahnya saja sekali tumindak alam semesta itu bahagia. Sampai ketika, maaf ya agak kasar sedikit, ketika Kanjeng Nabi di satu medan perang, maaf ya, Kanjeng Nabi kebelat ke belakang. Tapi namanya di medan perang Ibu, keadaannya darurat. Dan ternyata sahabatnya terus bilang, Kanjeng Nabi mau kemana? Saya mau ke kamar mandi nih. Tapi karena kita di tengah gurun pasir nih, gak ada kamar mandi. Tenang aja Kanjeng Nabi, nanti saya tutupin pakai selimut pakai jubah. Nanti saya nggak lihat, nanti saya lihatnya ke sana. Kanjeng Nabi lihat ke lor, saya nanti lihatnya ke kidul. Jadi nggak lihat-lihat Kanjeng Nabi, nggak usah, nggak apa-apa. Ternyata ini sahabat, dia agak maaf ya, agak jahil. Kepingin melihat maaf kotorannya Kanjeng Nabi begitu Bu. Ini agak jahil nih, ada di riwayat. Dan ternyata ketika ya udahlah nggak apa-apa. Saya hormati usaha jenengan, kepingin banget ngerewangin saya buang hajat. Ya temenan. Kanjeng Nabi madhab lor, itu sahabat madhab kidul tuh. Udah nih bentar lagi nih. Ketika Kanjeng Nabi bilang udah selesai matur nuwun, ya sami-sami. Kanjeng Nabi tindak, ternyata langsung ditengokin, deneng langka ya. Dikodek-kodek dicari nggak ketemu. Saking kepingin, maaf ya agak jahil, maaf agak kurang sopan sebenarnya. Saking kepingin lihat kayak apa bentuknya. Karena Kanjeng Nabi gantengnya luar biasa. Cakepnya luar biasa. Jadi keringatnya aja baunya parfum. Laler aja gak mau nemplok Bu. Singa ketemu Kanjeng Nabi luluh. Sebuas apapun namanya hewan ketemu Kanjeng Nabi luluh. Tapi laler gak mau nemplok. Saking gantengnya Kanjeng Nabi.
Dan ternyata ini sahabat agak jahil. Dicari-cari kodek di langka ya. Apa yang terjadi? Ternyata sampai bumi pun Bu, maaf ya, sama kotorannya Kanjeng Nabi aja begitu seneng. Jadi ketika maaf Kanjeng Nabi buang, tidak ada yang tersisa. Langsung ditilep sama bumi. Begitu indahnya Kanjeng Nabi. Setiap melangkahnya saja ngebawa barokah. Maka Kanjeng Nabi memang manusia kayak kita. Walaupun punya sifat kerasulan, punya sifat kenabian, tapi Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Apa itu basyariah? Ya kayak kita ini. Ketika panas kepingin kipasan, ketika dingin kepingin selimutan, ketika sedih kepingin nangis, ketika lapar juga kepingin makan. Sama kayak kulon jenengan, cuma sifatnya begitu adilnya luar biasa. Kanjeng Nabi disebut maksum, bersih dari dosa karena kekasih na Gusti. Kanjeng Nabi setiap langkahnya saja ngebawa barokah. Ya masa iya kita umat wis bisa sholat, masa gak sampai kita baca sholawat? Udah bisa baca Quran, kenapa kita nggak mau baca sholawat? Kenapa udah kita semuanya bisa ngelakoni syariat Islam, kok nggak mau mauludan? Cinta itu katanya memang nggak perlu diungkapkan, tapi non sewu dengan kita datang ke sini namanya ikut berkontribusi menyatakan cintanya kita sama Kanjeng Nabi. Berkahnya Kanjeng Nabi luar biasa. Dalam riwayat diceritakan memang Kanjeng Nabi istrinya lebih dari 9. Dan ada riwayat istri yang nomor 11 namanya Siti Saudah. Ada di sini namanya Siti Saudah? Ada, soalnya udah ada Siti Khadijah, istri pertama. Ada Siti Saudah. Siti Saudah itu ternyata istrinya Kanjeng Nabi yang nomor 11, putri seorang raja dari Somalia. Hidung guys, katamu hidung deh iya. Karena Kanjeng Nabi itu pilarnya anti rasis. Gak pernah membanding-bandingkan mana kulit. Kalau kita orang Asia Tenggara, mohon izin, kita riwayatnya ini Asia Tenggara keturunan dari istri ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Konturo. Konturo. Jadi kulitnya orang Asia Tenggara kayak kita nih, sawo mateng. Dari hitam banget enggak, putih banget juga enggak. Memang keturunan dari istri ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau keluarga Nabi itu memang ada yang suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Siapa? Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh itu soleh tapi istrinya bangkang durhaka. Keluarganya Nabi Nuh. Yang kedua ada keluarganya Siti Asiyah. Istrinya solehah tapi suaminya durhaka. Siapa itu? Firaun. Jadi istrinya Firaun namanya Siti Asiyah. Bukan Aisyah ya. Asiyah. Siti Asiyah adalah istrinya Firaun. Siti Asiyah imannya luar biasa, digodok, dipanci aja Bu, tetap zikir, ingatnya Gusti Allah doang. Tapi suaminya durhaka, durjana, sampai mah bajingan tengik pisan. Maaf agak kasar ini, udah bajingan ketambahan tengik. Saking lamanya expired kadaluarsa, jadi sampai bajingan ketambahan tengik. Istrinya solehah, tapi suaminya durhaka. Tapi yang kita mintakan dapat suami yang soleh, istrinya juga soleh. Allahumma. Contohnya keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim soleh, istrinya solehah. Kalau disuruh milih nih, jenengan milih keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Firaun, apa keluarganya Nabi Ibrahim? Keluarganya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 4. Gimana nih mau lanjutnya nih? Ya kan tadi keputusan milih keluarganya Nabi Ibrahim kan. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 4. Gimana nih lanjutnya nih? Istri pertama namanya Siti Saroh dari suku Babilonia. Gede lancir kuning, cantiknya luar biasa sampai bola matanya itu sampai biru saking cantiknya. Istri kedua namanya Siti Hajar dari suku Afrika, ireng juga. Istri ketiga namanya Konturo. Jadi istri keempat namanya Hajun. Dari keempat istri Nabi Ibrahim AS dikaruniai 11 orang anak. Dan diriwayatkan Siti Saroh anaknya Nabi Ishak. Siti Saroh punya anak namanya Nabi Ishak. Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Dan Konturo ini ngasih anak paling banyak. Lebih dari 5 orang. Karena Hajun itu cuma ngasih anak 2. Tapi Konturo ini anaknya sampai lebih dari 5. Maka Siti Konturo itu kulitnya kayak kita sawo matang, ireng banget enggak, putih banget enggak, cilik. Jadi udah ciri-ciri Asia Tenggara Bu.
cilik ireng metengan. Dan ternyata Siti Saudah dari suku Somalia, putri seorang raja, tapi janda tua. Maka Kanjeng Nabi menikahi Siti Saudah bukan karena nafsu, tapi karena perintah dari ngarsane Gusti Allah. Dan ternyata setelah Nabi wafat, setelah Siti Saudah wafat, tidak ada keturunan. Karena jandanya udah janda monopos ibu. Tapi sekelakuannya Kanjeng Nabi ngebawa barokah. Ada pembantunya Siti Saudah ngucap, ya Allah saya kepingin ngabdi sama majikan saya Siti Saudah istrinya Kanjeng Nabi, biar saya entuk keberkahan saking istrinya Kanjeng Nabi. Begitu niatnya sang pembantu. Dan ternyata sampai Siti Saudah wafat meninggal dunia, beliau dirumati sama pembantunya. Sang pembantu punya anak cerdasnya luar biasa, namanya Hasan Basri. Seorang salafus soleh, walaupun tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, tapi ternyata beliau adalah ulama yang begitu masyhur. Siapa ulamanya enggak kenal sama Hasan Basri? Karena ternyata dari zuriahnya pembantu, tapi ternyata ngurmati istrinya Kanjeng Nabi, dapat berkah syafaat dari Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, masya Allah, itu baru anak pembantu, dapat berkahnya juga. Apalagi kita umatnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ini dah jam berapa ini Bu? Oh ya, jam 2. Oh. Jam 2 waktu Indonesia Sawah Baru. Oh, jadi di Sawah Baru jamnya mundur. Oh, berarti Sawah Baru pada pinter. Ya pinter ngapusi. Dume kita cilik dihapusi sama sampean. Punten, udah 3 hari saya belum pulang ke rumah Ibu. Saya udah nginep dari kemarin di Indramayu, Cirebon, sampai Subang, Dinaniki, alhamdulillah. Tadi dari kecamatan Pusaka Jaya, dari Pusaka Jaya ke sini. Dari sini nanti malam di Indramayu balik lagi Bu. Udah 3 hari belum pulang ke rumah. Jadi kalau ada Bang Toyib, ini maknya Toyib nih. Maka tadi saya bilang sama Bu Siti Khadijah, Ibu Ajah, sama panitia, Pak Panitia, tolong ya saya ngajinya nanti mulainya lebih gasik. Bentar, ini ada yang unik nih. Pengajian itu tamannya sorga Ibu. Majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir disebut tamannya sorga. Ini Pak Panitia hebat bener nih. Jenengan belum sampai akhirat udah di sorga, duduknya di tengah bidadari Ibu, Pak. Pinter nemen milihnya kanan kiri bidadari kabeh. Ternyata lagi ngejaga saya. Terima kasih Pak Panitia, alhamdulillah. Saya bilang mulainya lebih gasik, lebih awal, alhamdulillah. Gimana? Enggak apa-apa, ini jam 2 udah jatahnya. Saya jatah sekarang kalau siang naiknya jam 2 Ibu. Saya punya pakem sekarang mah. Saya udah belajar ceramah dari kelas 3 SD. Umur 8 tahun saya udah mulai ceramah. Tapi masih di daerah Jawa Tengah wae, di daerah Karsidenan Banyumas Cilacap. Tapi ternyata jenengan kenal saya mungkin di Indosiar dulu. Oh ikut SMS ya Allah, makasih Bu udah ikut SMS, tapi maaf ya SMS-nya nggak dibales sama saya Bu. Soalnya masuknya ke Indosiar. Ikut SMS juga, terima kasih matur nuwun sangat. Karena memang jenengan kenal saya bien tahun 2014, jadi mungkin kenalnya baru kemarin saja. Nggak masalah, cuma memang saya sekarang punya pakem. Kalau saya pagi hari datangnya setengah 10 udah di lokasi. Naiknya jam 10 turunnya jam 12 begitu Ibu. Kadang-kadang nggak sampai jam 12 karena kita ada kepentok sholat duhur juga. Jadi harus disiplin. Kayak tadi umpamanya saya naik gasik banget di Pusaka Jaya di Bojong Jaya Pak Camat. Saya naik jam 10 kurang 1/4. Jadi lebih awal alhamdulillah. Jadi seketika mau azan duhur kita udah selesai. Jadi sholat duhurnya malah nggak kesiangan, kita bisa tepat waktu. Kalau sore begini nih, naik jam 2, nanti kan kita umpamanya peragat selesai setengah 4 atau jam 4 masih kebagian asar banyak, betul Bu? Ya setelah sholat asar ada amalia-amalia kita, mau ganti hari, mau melaksanakan ijazah-ijazah dari kiai kan masih kebagian banyak waktu. Kalau malam saya naiknya jam 9, jam 9 malam 21.00 sampai jam 11. Jadi kalau malam hari itu saya datang jam setengah 9.
Kenapa saya lebih awali setengah jam buat ngobrol sama panitia, foto-foto, dan mau ngobrol ramah tamah dan lain-lain. Cuma sekarang saya memang punya aturan. Kalau saya datangnya udah sesuai dengan aturan, yaitu lebih gasik setengah jam, maka kok panitia naikin saya terlalu malam atau kesiangan ataupun kesorean, saya non sewu punya aturan sendiri. Naik jam 2, kok sampai jam setengah 3 belum naik, gak apa-apa, saya masih tungguin tuh. Sampai jam setengah 4 saya tetap belum dinaikin, nah saya tinggal pulang. Saya udah gak urusan sama amplop. Tapi kalau saya datangnya aja udah awal, tapi kalau panitia terlalu molor-molor waktu, ya punten maaf. Kita kan punya aturan, terkecuali panitianya udah bilang sama mubalik-mubalikhonya. Contoh, Pak Kiai nanti kita ngajinya setelah asar. Berarti kan udah sholat dulu tuh. Nah, umpamanya begitu, boleh silakan. Tapi kan harus koordinasi. Tapi kalau saya udah dijanjikan naik jam 2, tapi kok ternyata sampai lewat jam 3 tetap belum naik, saya tinggal pulang. Kenapa? Akhir-akhir ini saya sakit agak parah. Sampai mimisen dari hidung keluar darah terus. 1 bulan kemarin saya cek ke dokter, ternyata sinusitis, ada radang di hidung. Dan saya bilang, dok ini supaya darahnya berhenti obatnya apa? Dokternya jawab, turu kayak gitu. Mahal-mahal saya bayar dokter, jawaban obatnya turu. Ya Allah. Akhirnya saya bilang sama keluarga saya, memang walaupun 28 tahun masih muda ibu, muda ya, kata Bu Camat muda loh saya Bu. Jadi tetap kesehatan nomor 1 ibu. Saya itu jarang sangat istirahat, paling tidur itu 2-3 jam, itu udah tidur maksimal. Dan tidurnya cuma istirahat bentar baik. Itu yang akhirnya kemarin saya badannya panas, tinggi, gak sembuh-sembuh. Tapi alhamdulillah sejak ulang tahun tanggal 27 September genap usia 28 tahun sampai sekarang alhamdulillah lagi sehat terus ini Bu. Mungkin ciri-ciri bentar lagi mau ke pelaminan. Jadi sehat terus rasanya mah. Nikahnya itu saya bilang sama keluarga saya, tolong tahun 2026-2027 jangan diisi dulu, ternyata udah banyak yang ngisi panitianya mah. Sampai tahun 2027 ibu, terus saya bilang kalau diisi terus saya kapan payu laki. Orang tahun 2025 baca mataku Pak Kiai, udah penuh kita 2025. Kita udah nggak nerima jadwal di tahun 2025. Akhirnya masuknya ke tahun 2026 sama 2027 ibu. Tuh coba. Harap tur, harap ngentut berak kober kita nema. Lo iya tiap hari 3 saya. 3 terus loh, 1 pagi, sore, terus malam. Tiap hari begitu saya ngajinya. Gimana saya mau lirik-lirik wong lanang. Wong lanang kene punya laki, punya pamajikan kabeh. Si bapak ketawa. Jadi punten pisan alhamdulillah. Saya sangat-sangat apresiasi karena saya di sini bisa naik tepat waktu. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya nih. Mantep bener, mantep bener. Ini bisa buat dicontoh dan jadi teladan sama panitia-panitia lain. Kalau ngajinya gasik kan semangat ya Bu. Ngajinya suwe, mudah-mudahan ada ilmunya dan bisa-bisa berkah Allahumma. Mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul kita pengajian hari ini, kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Panitia Jamaah Masjid Jami Al-Hidayah diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat barokah, dijadikan orang yang semangat ibadah, diberikan istiqomah, diberikan semangat ibadah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia. Karena memang itu di luar kapasitas kami, karena di luar perjanjian, mohon izin. Ngapunten sangat, ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang dulu ibu, karena angke doakan dibimbing langsung oleh Pak Ustadz.
untuk memimpin doa pengajian hari ini. Sumangga dari saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih dari kepanitiaan Masjid Jami Al Hidayah dan seluruh keluarga besar para agnia dermawan donatur. Baik panitia jamaah bapak-bapak ataupun jamaah ibu-ibunya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pak Camat terima kasih hadirnya beserta ibu yang telah ikut membersamai kami sampai pengajian sore hari ini. Pak Ku terima kasih telah mendukung kami. Bapak Ibu Dewan Asatidzah Ustazah di Kampung Sawah Baru juga terima kasih. Setelah doa usai nanti mudah-mudahan jangan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa diimami oleh Bapak Kiai. Saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Yang telah disampaikan Ustazah Mumpuni Handayani ke acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh yang terhormat Ustaz Fuad Hasim SPD. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد صلى رضي الله عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.